Puji Tuhan, shalom, selamat pagi jemaat Rehoboth. Shalom. Boleh lebih keras lagi katakan shalom. Shalom. Yang bersuka cita hadir di rumah Tuhan katakan amin. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan hari ini, tepat hari ini 19 Mei, gereja kita berulang tahun yang ke-28 tahun. Yang percaya, yang bersyukur berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena itu saudara, oleh karena itu hari ini kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan Yesus atas 1 tahun yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, bersyukur atas perlindungan Tuhan buat kita semua, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan buat kita semua. Yang percaya katakan amin, yang bersyukur katakan haleluya. Kalau saudara bersyukur, hari ini kita mau sama-sama nyanyi saudara. Katakan sama-sama. Let's go. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bisa lebih keras lagi buat Tuhan Yesus saudara, katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia. Let's go. Mari sama-sama bangkit berdiri saat ini saudara. Naikkan syukur, pujian hanya bagi Tuhan. Let's go. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu. Bersyukur. Yang bisa lompat kita lompat ya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi dari awal, katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat yang hatinya penuh dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Mari jemaat Rehoboth lebih lagi naikkan syukurmu hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama nyatakan saudara. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru. Sambil mengangkat tangan sama-sama nyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi kata.
bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersudah, Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bahagia berlindung padanya. Akan sama-sama sorakan. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang baik, saudara. Mari kita yang percaya sama-sama nyanyi. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bahagia berlindung padanya. Akan sama-sama. Hey, bersyukurlah. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya. Selamanya kasih setianya. kita mau sorakan satu kali lagi, saudara. Dengan suara keras, katakan Bersyukurlah, bersyukur pada Tuhan Yesus. Dia baik. Haleluya. 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 Masih mau memuji Tuhan lebih lagi? Yang mau bersyukur pada Tuhan lebih lagi, katakan amin. Katakan haleluya. Hey. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. hidupku ada di tangan-Mu, Kau bilang jangan terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dengan imanmu, katakan Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. segenap hati, katakan Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu, ku berharap Kau
ku ada di tangan-Mu. Yes. Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, usiaku takkan terhentikan, Kamu yang memberikan hiburan. Segenap hati katakan. Akan ku pikul salibku, Cukup kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau buatku meneguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak tersuka, hari ini hari yang terbaik. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan dan kita mau bersuka cita dengan itu. Katakan sama-sama. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Bertahan Kau kuatku, Lebih keras lagi dalam segenap hatimu. Katakan sama-sama. akan ku pikul salibku, syukurlah Kasih setiamu. Kau kuatku. Sekali lagi akan kupikul. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Bertahan Kau kuatku, teguhkan imanku. Let's go. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Semua karena Tuhan Yesus saudara. Katakan sama-sama. Hari yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik. Dengan imanmu. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang baik. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Toleh kanan kirimu katakan Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan kembali, duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saya menyapa jemaat onsite dan online. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu dalam ibadah minggu ketiga di bulan Mei. Salam KKMD, kami kian makmur di sini. Amin ya amin. Bagi jemaat yang baru hari ini pertama kali hadir beribadah, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Rehobot adalah rumah bagi semua orang. Ada ibadah jujur di Ruko D11, anak-anak JJ dapat bergabung beribadah di sana setelah kabar baik disampaikan. Hari ini firman Tuhan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita yaitu Pendeta Luki Ervian. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ada ibadah Rehobot Women's Ministry di hari Jumat tanggal 24 Mei dimulai pukul 10 pagi. Ibadah ini kita akan dilayani oleh Ibu Debbie Octavia dengan tema pemeliharaan Allah melalui seorang wanita.
mengundang kaum wanita untuk mengikuti ibadah RWM di tempat ini. Untuk ibadah raya GBI Rehoboth Jemuran Dayani di hari Minggu tanggal 26 Mei dimulai pukul 9:30 pagi secara onsite dengan pembicara PDM Andrianto. Ibadah raya Rehoboth Pusat di hari Minggu di tanggal 26 Mei, ibadah raya pertama dimulai pukul 7 pagi dengan pembicara Pendeta Robert Louis. Ibadah raya kedua dimulai pukul 9 pagi dengan pembicara Pendeta Dr. Luki Krisprianto STH MMPD. Sedangkan untuk ibadah raya ketiga yang dimulai pukul 5 sore dengan pembicara Pendeta David Novandi. Ibadah ini juga disiarkan secara online melalui YouTube dengan nama GBI Rehoboth Surabaya. Kembali mengingatkan dan mengundang para jemaat dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur anniversary 28 tahun GBI Rehoboth Surabaya yang akan diadakan di hari Rabu tanggal 29 Mei dimulai pukul 6:30 malam. Dan dalam ibadah ucapan syukur ini kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. M. Sudidharma dan oleh bintang tamu dan WL yaitu Frankie Kuncoro. Agar panitia dapat melayani Bapak dan Ibu dengan lebih baik, bagi yang belum mendaftarkan untuk kehadirannya, silakan mendaftarkan diri dengan mengisi formulir di lantai 1 setelah selesai ibadah. Persembahan hari ini ada 2, yaitu persembahan rutin dan persembahan diakonia, yang Bapak Ibu dapat langsung memasukkan ke dalam amplop persembahan, dan para diakones yang bertugas akan melayani Bapak dan Ibu atau dengan cara scan QR Code yang tertera di layar monitor. Terima kasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Dan kita mau kembali menaikkan syukur kita atas penyertaan, perlindungan Tuhan, perkenanan dan juga berkat-berkat Tuhan untuk gereja kita, saudara. Mari dengan segenap hatimu kita datang pada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi, memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Mari angkat hatimu, naikkan syukurmu, katakan Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saat ini. Naikkan syukurmu, katakan Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih
bersyukur pada Tuhan. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, naikkan syukur-Mu lebih lagi. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Kami memuji-Mu, memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Rehoboth, naikkan syukur pada Tuhan Yesus. Naikkan sembahmu bagi Dia. Mari penuhi tempat ini dengan ucapan syukur hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, tak henti-hentinya bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur atas segala yang Kau buat dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan Yesus. Mari apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, apapun situasimu, mari kita belajar bersyukur pada Tuhan Yesus. Sebab segala yang Dia buat itu baik. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia tidak pernah tinggalkan gereja kita, saudara. Mari bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari bersyukur, mari bersyukur. Bersyukur buat ulang tahun gereja kami ya Tuhan. Bersyukur buat penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Bersyukur buat perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur buat pemilihan dari-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih. Mari penuhi tempat ini dengan ucapan syukur. Angkat hatimu, angkat syukurmu. Saudara, kita mau nyatakan sekali lagi. Katakan terima kasih. Terima kasih.
kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku, buat hidup kami, ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari lebih lagi katakan terima kasih Tuhan. Oh Yesus, 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 terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. haleluya. Mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan buat gereja kami selama 28 tahun. Sungguh kami lihat Tuhan nyata, Tuhan baik buat gereja ini, Tuhan hebat buat gereja ini, Tuhan besar, Tuhan luar biasa buat gereja ini. Kami hidup dalam penyertaan Tuhan, kami hidup dalam kesetiaan Tuhan, dan kami hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Hamba-Mu sendiri yang melihat bagaimana tangan Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Hamba melihat bagaimana Tuhan berkarya buat gereja ini, sehingga kami semua diberkati. Anugerah Tuhan melimpah buat kami semua. Sebab itu Tuhan, biar pagi hari ini kami datang bawa korban syukur kami yang terbaik, kami persembahkan bagi-Mu. Amin. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu dan kesetiaan-Mu buat gereja-Mu tempat ini. Terima kasih. Kami berdoa, hamba berdoa, kami semua berdoa Tuhan, supaya gereja ini makin hari makin cinta Engkau, Amin. makin hari makin bersemangat melayani Engkau, Amin. makin hari Tuhan kami makin dewasa di dalam Engkau, Amin. karakter kami semakin kuat, pribadi Yesus semakin nyata dalam kehidupan Amin. kami. Terima kasih Bapa, bersyukur padamu. Sekarang Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari pakai hamba-Mu yang banyak kurangnya ini, banyak lemahnya ini, berikan kekuatan, berikan pengurapan dan hikmat-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini, dan pelayanan pagi hari ini selesai dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Pengurapan-Mu untuk hamba-Mu, pengurapan-Mu untuk kami semua yang onsite maupun yang online. Terima kasih Bapa, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara, karena kita mau deklarasi doa untuk Indonesia. Mari kita mulai. Deklarasi doa untuk Indonesia. Dengan otoritas yang kami terima dari Tuhan Yesus, hari ini kami deklarasikan setiap kata negatif yang diucapkan kepada bangsa kami, setiap kutuk dari generasi ke generasi dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Tuhan Yesus melindungi kota Surabaya dan Indonesia. Kasih setia Tuhan terus berlanjut bahkan setelah pemilu 2024 selesai. Kami percaya Tuhan telah memilih pemimpin yang baik untuk bangsa kami.
Kuasa darah Tuhan Yesus juga melindungi keluarga kami, tempat usaha, dan seluruh milik kami. Segala hal yang anarkis, yang jahat, kabar bohong, dibungkam dan dibatalkan. Segala roh-roh jahat yang menyulut api kemarahan, membawa maut dan kekerasan, diikat, dipatahkan, dan dibuang ke jurang maut. Surabaya dan Indonesia aman, tenang dan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus Kristus yang memegang kendali atas segala sesuatu. Roh Tuhan berkuasa, di bawah kepak sayapnya Ia akan meluputkan bangsa kami dari segala mara bahaya, bencana alam dan malapetaka. Ada pimpinan dan hikmat Tuhan dalam masa transisi pemerintahan Presiden Jokowi kepada presiden selanjutnya. Tuhan Yesus turut bekerja mendatangkan kebaikan atas bangsa kami. Ada pembalikan keadaan, kekecewaan, luka, dan kesalahan masa lalu sudah berakhir. Hari yang baru telah tiba dan kemuliaan Tuhan Yesus telah terbit atas bangsa kami. Bangsa kami akan jadi bangsa yang makmur dan jadi berkat untuk bangsa-bangsa lainnya. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Kami percaya semua yang kami deklarasikan terjadi, digenapi dan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, ya amin. Beri tepuk tangan yang keras buat Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Sebelum duduk, salami kanan kiri Bapak Ibu, katakan selamat ulang tahun. Ulang tahun gereja ini adalah ulang tahun kita bersama-sama. Nggak usah pakai musik, nanti setiap lagu aja baru. Oke. Ya, salam Bapak Ibu. Bisa lebih kencang salam. Selagi salam, salam. Mari tangannya, saya ingin lihat tangannya, semua lambaikan tangan. Haleluya, selamat pagi semua. Selamat pagi jemaat onsite, selamat pagi jemaat online. Salam KKMD, kami kian makmur di sini, semua katakan amin, ya amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tahu hari ini adalah hari Minggu Pentakosta, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi khusus ibadah yang pertama ini, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan yang temanya berbeda, ya. Izinkan saya di ibadah pertama ini firman Tuhannya temanya tentang ucapan syukur. Ya, mengapa? Karena tepat hari ini Bapak Ibu Saudara, jarang-jarang ini Bapak Ibu Saudara. Tepat hari ini tanggal 19 Mei, gereja kita berulang tahun yang ke-28 tahun. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. God is good. Coba semua bilang all the time. Kalau saya bilang all the time, Bapak Ibu sudah bilang God is good. Oke? God is good all the time. All the time. Nah, sekali lagi, God is good all the time. All the time, God is good. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Ulang tahunnya officially tanggal 19 Mei Bapak Ibu Saudara, tapi perayaannya tanggal 29 Mei. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sinta, Bapak Ibu Saudara, 29 Mei hari Rabu jam 6:30 malam. Please come, hadir Bapak Ibu Saudara, lingkari tanggalnya, hadiri acaranya, ajak teman-teman lainnya Bapak Ibu Saudara, karena pembicaranya, bintang tamunya, door prize-nya, semuanya luar biasa. Haleluya. Loh, kok nggak ada tepuk tangan Bapak Ibu Saudara? Pembicaranya, bintang tamunya, door prize-nya, hadiah-hadiahnya luar biasa semua. Haleluya. Gratis Bapak Ibu Saudara, tapi harus daftar dulu ya, supaya kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Dan ketua panitia ulang tahun kita itu Pak Xiongwan, Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kalau Bapak Saudara pengen tanya-tanya, Pak Xiongwan kira-kira aku tanggal 29 dapat hadiah enggak? Coba tanya Pak Xiongwan ya. Ajak teman-teman Bapak Ibu Saudara memenuhi tempat ini, ajak saudara-saudara Bapak Saudara, ajak Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat dan lain-lain sudah hadir tanggal 29 nanti ya. Lalu tapi Bapak Saudara, hari ini pagi ini saya akan bicara temanya tentang ucapan syukur, tapi disclaimer dulu, janjian dulu kita Bapak Ibu Saudara. Oke, semua janji angkat tangan dulu. Walaupun belum tahu janjinya, angkat tangan dulu aja. Angkat tangan dulu semua. Oke, semua angkat tangan. Baik, semua yang angkat tangan janji pulang dari gereja ini pagi ini, pulang lihat ibadah online yang siang dan sore. Oke? Karena khotbahnya tentang Pentecost Day. Ya, tentang hari Pentakosta ya Bapak Ibu Saudara. Oke? Sudah terlanjur angkat tangan tadi ya. Nanti saya cek di online Bapak Ibu Saudara, kalau ada penambahan yang lihat berarti Bapak Ibu Saudara melakukan janji Bapak Ibu Saudara.
Baik Bapak Ibu Saudara, khotbah pagi ini masih dalam semangat tema bulanan kita. Masih ingat Bapak Saudara bulan ini kita bicara apa? Tuhan sanggup mengubah keadaan, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tema khotbah pagi hari ini adalah Tuhan hebat. Amin. Semua bilang Tuhan hebat. Tuhan hebat. Ayat mas kita Bapak Ibu Saudara ada di Mazmur 126 ayat 3. Ya, ini juga ayat mas kita di ulang tahun gereja nanti. Kita akan baca yang versi bahasa Indonesia masa kini. Sama-sama yuk kita baca dengan suara yang keras. Sudah saya tulis di monitor. 1, 2, 3. Memang Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat bagi kita. Sebab itulah kita bersukacita. Kayaknya bisa lebih enak lagi bacanya. Lagi, yuk 1, 2, 3. Memang Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat bagi kita. Sebab itulah kita bersukacita. Sukacita yuk, Bapak Ibu, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Memang Tuhan telah melakukan hal-hal yang apa Bapak Saudara? Yang hebat. Amin. Tuhan kita mampu melakukan hal-hal yang hebat dalam hidup kita. Mari kita bersukacita karena hari ini hari bahagia. Amin Bapak Ibu Saudara, bersukacita. Nah, kata lain dari hebat Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Saudara perhatikan kata lain dari hebat itu sangat besar. Nah, sangat besar atau luar biasa. Semua bilang luar biasa. Luar biasa atau terlampau, lalu dahsyat. Oh, puji Tuhan. Kata lain dari hebat itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Bahasa Inggrisnya amazing. Ya, amazing ya. Kalau jombloan-jomblowati yang lagi pacaran, you're amazing just the way you are. Nah, itu ada lagunya Bapak Ibu. Amazing. Lalu kalau anak-anak kecil lihat film Amazing Spider-Man ya. Spider-Man yang hebat, Spider-Man yang besar Bapak Ibu. Lalu ada lagu Bapak Ibu, ada juga lagu yang sering kita nyanyikan. Kita menyanyikan ya Bapak Ibu. Kita sepakat dulu Bapak Ibu, kita dengar firman, nyanyi, dengar firman nyanyi, oke? Ada satu lagu yang bunyinya begini. Betapa hebat, betapa kuat. Ya Bapak Ibu, kita nyanyi. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yuk Bapak Ibu. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Lagi. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Lagi, betapa hebat, sama-sama sudah. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Lebih semangat lagi. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan lagi ya Bapak Ibu, lebih semangat lagi. Betapa hebat, yuk sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Sekali lagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Putar yang keras Bapak Ibu Saudara. Haleluya Bapak Ibu Saudara, 28 tahun ada banyak hal hebat yang Tuhan telah buat gereja ini. Amin. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan sudah lakukan buat gereja kita ini. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama. Amin. Yang sudah mengalami kehebatan Tuhan, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Coba saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah setia dengan gereja ini dari pertama kali? Pak Yusak sudah berapa tahun? 28 tahun, luar biasa. Ibu Hermin? Sama, 28 tahun semua. 27, ada yang 28 tahun? 28 tahun, luar biasa ya. Saya ikut gereja ini 28 tahun Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya bukan 28 tahun, Bapak, lebih dari 28 tahun ya. Kalau sama waktu kita gabung dengan Betani itu ada 33 tahun, kalau nggak salah. Ya, tapi nggak apa-apa, kita diskon 5 tahun Bapak. Jadi lebih muda 28 tahun. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal terjadi di gereja ini 28 tahun.
tangan Tuhan setia buat gereja ini, berkati gereja ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama. Bapak Ibu Saudara yang setia beribadah di tempat ini pasti mengalami kehebatan Tuhan juga dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan hebat. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kalau kita ingat kembali Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang sudah kita lalui, kita akan kagum bahwa Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. 28 tahun Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah bawa gereja ini melewati banyak musim Bapak Ibu Saudara. Memang perjalanan tidak selalu mulus, ya Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mulus perjalanan gereja ini, tapi lihat sampai sekarang ternyata gereja ini masih ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ada doa-doa kita Bapak Ibu Saudara, ada doa-doa kita yang dijawab cepat sama Tuhan. Ada doa-doa kita yang dijawab lambat sama Tuhan. Betul Bapak Saudara? Saya percaya Bapak Saudara mengalaminya. Ada doa-doa kita yang dikabulkan sama Tuhan, tapi ada doa-doa kita yang tidak dikabulkan sama Tuhan. But it's okay. Tuhan tahu yang lebih baik. Amin Bapak Saudara. Ada doa yang lama kita naikkan dan kita lupa pernah berdoa itu Bapak Saudara. Dan ternyata Tuhan berikan doa itu. Tuhan jawab doa itu. Dan Tuhan bilang sama kita, kamu dulu pernah doa loh. Tapi kamu kenapa berhenti berdoa? Tapi enggak apa-apa. Aku mengasihi engkau, aku kabulkan doamu. Ada doa-doa yang kita naikkan begitu lama dan kita lupa. Dan akhirnya Tuhan jawab doa kita. Tapi Bapak Saudara perhatikan Bapak Saudara, itu semua ada kairosnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan, yang setuju katakan amin. Tapi ingat Bapak Saudara, juga ada kalanya kita enggak berdoa, Tuhan kasih. Kita belum berdoa, Tuhan sudah kasih. Bapak Saudara pernah ngalami? Dorong tak doa no Pak, Tuhan sudah kasih. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada kalanya Tuhan jawab doa kita jauh melebihi apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Kita mintanya segini, Tuhan kasih segini. Tuhan kasih jauh melebihi apa yang kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Saudara pernah ngalami itu. Sama dengan gereja ini Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan ayat mas kita, ayat bulanan kita, Efesus 3 ayat 20, Tuhan bisa memberi jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Yang setuju katakan amin. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, apapun musimnya Bapak Ibu Saudara, saya tahu, kita tahu Tuhan hebat. Nggak ada tepuk tangan Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita bersuka cita. Tuhan besar, Tuhan berkuasa, Tuhan hebat bagi kita. Di hari ulang tahun ini Bapak Ibu Saudara, di mana kita merayakan ulang tahun kita yang ke-28 tahun ini, kita akan belajar 3 hal Bapak Ibu Saudara ya. Anggaplah hari ini Bapak Ibu Saudara sedang berulang tahun secara pribadi, dan kita sedang ucapan syukur sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan pesan ini sekaligus buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kehebatan Tuhan. Kita belajar 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Saudara sudah pernah mengalami kehebatan Tuhan, sudah diberkati Tuhan, yang pertama kita lakukan adalah Soli Deo Gloria. Semua bilang Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Artinya apa Pak? Soli Deo Gloria itu artinya segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Ayatnya di mana? Sama-sama kita baca Roma 11 ayat 36 Bapak Saudara 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan. Bapak Ibu perhatikan, dalam segala hal Bapak Ibu Saudara yang gereja ini lakukan, yang gereja ini perbuat, di mana gereja ini melayani, semangat yang menggerakkan gereja ini adalah Soli Deo Gloria. Segala pujian atau segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu yang menggerakkan, itu semangatnya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, semua yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan, apapun itu, pekerjaan, pelayanan, kehidupan, berkat-berkat, semua yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, seharusnya semangat yang menggerakkan Bapak Ibu Saudara adalah Soli Deo Gloria. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Bukan saya yang bisa. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi semua karena Tuhan. Tuh, enggak ada tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Wes semangat kayak gitu loh, enggak ditepuk tangan nih Bapak Ibu Saudara. Kalau gereja ini ada sampai 28 tahun ini, Bapak perhatikan, Soli Deo Gloria. Bukan karena pemimpinnya, bukan karena jemaatnya, tapi karena Tuhan sendiri yang memberkati kita. Tentu lewat anak-anaknya yang ada di sini Bapak Ibu Saudara, tapi semuanya
Soli Deo Gloria. Semua bilang Soli Deo Gloria. Bagi Tuhan sajalah kemuliaan. Bagi Tuhan sajalah segala pujian. Bapak Ibu Saudara, biarlah Soli Deo Gloria ini jadi semangat buat kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita jadi orang-orang yang rendah hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan hikmat Tuhan, pinter. Anak-anak muda diberkati dengan hikmat dari Tuhan, pinter. Mari punya semangat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau enggak, kita akan jadi orang yang sombong. Kalau Bapak Saudara diberkati dengan kekayaan dari Tuhan, uangmu banyak misalnya, perhatikan, semangat yang menggerakkan hidupmu adalah Soli Deo Gloria. Kalau enggak, bisa jadi sombong. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Semua yang ada di tangan kita itu pemberian dari Tuhan. Coba lihat tangan Bapak Ibu Saudara. Semua yang ada di tanganmu ini, semua pemberian dari Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Kalau Tuhan pakai, saudara-saudara bisa melayani dengan baik. Soli Deo Gloria. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sehat, Soli Deo Gloria. Amin. Supaya kita jadi orang-orang yang rendah hati dan hidup akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Semua berkat yang Bapak Ibu Saudara terima bukan buat sombong-sombongan, apalagi sampai membuat kita jatuh dalam dosa. Enggak Bapak Ibu Saudara. Semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita justru harus membuat kita jadi takut Tuhan, tambah cinta sama Tuhan. Soli Deo Gloria. Jangan salah menggunakan berkat kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai waktu kita tidak punya apa-apa kita cinta Tuhan, tapi waktu diberkati Tuhan kita lupa sama Tuhan. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Waktu Daud tidak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara, dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi waktu Daud punya apa-apa Bapak Ibu Saudara, dia tidak berdaya menghadapi Batsheba. Waktu Daud tidak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara, imannya kuat mengalahkan raksasa. Tapi waktu Daud punya apa-apa, imannya lemah menghadapi hawa nafsunya dengan perempuan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita hati-hati dengan semua pemberian dari Tuhan. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita gunakan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Semakin gereja ini diberkati Tuhan, semakin kita rendah hati dan berkata, Soli Deo Gloria. Amin. Semakin Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus semakin merendahkan diri dan berkata, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau kita semua punya semangat yang sama, setiap orang punya semangat Soli Deo Gloria, saya percaya gereja ini akan tambah maju. Amin. Karena orang-orangnya di dalamnya orang-orang yang rendah hati, yang mengerti cara memakai berkat dari Tuhan, yang tidak salah menggunakan berkat dari Tuhan. Yang percaya katakan, ada satu lagu yang bunyinya demikian. Bagi Dia segala pujian. Kita nyanyi nih Bapak Ibu Saudara. Ayo Pastor Joy, kita nyanyi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lagi Bapak Ibu Saudara, lebih semangat lagi. Haleluya. Dengan cinta kita pada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Sekali lagi katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi masih ingat Bapak Saudara, Soli Deo Gloria. Amin. Bapak Saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kehebatan Tuhan, Soli Deo Gloria. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara,
Kalau Bapak Saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pengalaman hebatnya Tuhan dalam hidup kita, yang kedua, bersyukur. Anak Tuhan itu nggak bisa lepas dari bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nggak bisa lepas dari terima kasih sama Tuhan. Ibrani 13 ayat 15-16 berkata demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan apa Bapak Saudara? Korban syukur kepada Allah, yaitu apa Bapak Saudara? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Perhatikan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab apa Bapak Saudara? Korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berkenan tahu artinya Bapak Saudara? Yang menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Saudara, perhatikan. Tahukah Bapak Ibu Saudara ada 2 kalimat yang sering diulang-ulang di Alkitab? Ya, ada 2 kalimat yang sering diulang-ulang di Alkitab. Yang pertama Bapak Saudara, masih ingat? Apa kira-kira? 2 kalimat yang sering diulang-ulang di Alkitab. Yang pertama apa? Jangan takut. Oke? Jangan takut itu termasuk jangan khawatir, jangan bimbang dan lain-lain ya. Jangan takut itu sering diulang-ulang di Alkitab. Yang kedua Bapak Saudara, perhatikan. Kalimat yang sering diulang-ulang di Alkitab adalah bersyukurlah senantiasa. 2 kalimat itu sering diulang-ulang. Kalau Bapak Saudara perhatikan. Jangan takut, yang kedua bersyukurlah senantiasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara sering diulang-ulang? Kenapa kok itu sering muncul di Alkitab? Diulang-ulang supaya kita selalu ingat dan selalu gampang melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur dan jangan takut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersyukur, kita sedang melakukan firman Tuhan. Ada 3 kuasa ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, menurut ilmu pengetahuan, ini bukan Alkitab Bapak Saudara, menurut ilmu pengetahuan loh Bapak Saudara. Menurut ilmu pengetahuan, orang yang suka mengucap syukur atau rasa syukur itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan mood dan sistem kekebalan tubuh. Jadi orang-orang yang suka mengucap syukur itu moodnya baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, imunnya atau kesehatan tubuhnya baik Bapak Ibu Saudara. Moodnya baik, kesehatannya juga baik. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau setiap hari moodnya bagus, ya, moodnya bagus Bapak Ibu Saudara, bangun tidur jangan ngomel. Bangun tidur jangan berkeluh kesah, bangun tidur jangan bersungut-sungut. Biasanya Bapak Ibu Saudara yang membuat mood kita tidak baik, sepanjang hari kita jadi tidak karuan, baperan, ngamuan dan lain-lain, sebenarnya bukan dari luar, kebanyakan dari dalam hidup kita. Begitu bangun, ngeluh. Begitu bangun, bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara? Keluar tanduknya Bapak Ibu Saudara. Semua orang ditanduk. Itu yang membuat mood Bapak Ibu Saudara tidak baik. Tapi begitu bangun tidur Bapak Ibu Saudara, sukacita. Begitu bangun tidur berterima kasih sama Tuhan, lihatan moodmu sepanjang hari itu akan baik. Amin. Pasti ada semangat yang baru. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang yang suka mengucap syukur, itu imun tubuhnya jauh lebih baik dari orang yang suka bersungut-sungut. Kalau Bapak Ibu Saudara mau sehat hidupnya, mau sehat badannya, mengucap syukur. Amin. Yang keluar dari mulut ini ucapan syukur. Ingat Bapak Ibu Saudara, mengeluh akan membawa kita pada kutuk. Semua bilang pada kutuk. Mengucap syukur akan membawa kita pada berkat. Amin. Bapak saya ingat sebagian besar orang Israel, generasi pertama waktu keluar dari Mesir, sebagian besar dari mereka itu mati di padang gurun. Tahu kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bersungut-sungut. Tuhan tidak suka. Dan Tuhan kirim malaikat maut, membunuh mereka semua. Sebagian besar mati di padang gurun. Gara-gara suka bersungut-sungut. Ingat, bersungut-sungut, suka mengeluh, membawa kita pada kehidupan yang penuh kutuk. Mengucap syukur membawa kita pada kehidupan yang penuh berkat. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya Bapak Saudara, perhatikan. Mengeluh hanya akan menambah beban, mengucap syukur akan menambah kekuatan. Wes ngerti hidupnya ada persoalan, tambah ngeluh, tambah berat bebanmu. Sudah tahu hidupmu ada masalah, ya mengucap syukur sama Tuhan. Berdoa, nyanyi, memuji Tuhan, bersyukur, nantilah ada kekuatan dari Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan. Amin Bapak Saudara, nanti kita pasti bisa melewati musim itu bersama dengan Tuhan.
tapi dimulai dari mengucap syukur. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Itu menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kuasa mengucap syukur yang kedua gini. Ketika pikiran kita dipenuhi rasa syukur, perhatikan, ketika pikiran kita dipenuhi rasa syukur, maka pikiran kita tidak bisa dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Nggak bisa jadi satu di sini. Kekhawatiran atau ketakutan nggak bisa jadi satu ruangan dengan bersyukur. Ketika kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, maka kekhawatiran di kepala kita, ketakutan di hati kita, pergi. Amin. Karena nggak bisa satu ruangan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau stres, ya, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau kelihatan cepet tua, kalau tidak mau kelihatan stres, tidak mau kelihatan cepet tua, banyak-banyak bersyukur. Amin. Lihatan dari sini kelihatan semuanya mukanya ceria-ceria semua, awet muda semua. Kelihatannya jemaat Tuhan tempat ini semuanya suka bersyukur ya. Wah, lebih muda 20 tahun. Yang 20 tahun berarti 0 Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau nggak stres? Bersyukur. Mau nggak kelihatan cepat tua? Bersyukur. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, nggak usah banding-bandingkan dirimu sama orang lain. Dirimu itu unik loh, nggak ada duanya. Orang lain punya berkatnya sendiri, biarin. Biasanya orang yang gampang mengeluh itu alasan berikutnya adalah karena dia suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bapak Ibu saya perhatikan, manusia itu gampang sekali bersyukur, tapi gampang sekali berubah jadi mengeluh. Perhatikan, kalau saya misalnya diberkati Tuhan dengan satu aqua, saya berterima kasih sama Tuhan, cepat saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Tapi begitu saya noleh, ada orang diberkati Tuhan dengan aqua 2, saya langsung berubah. Kenapa Tuhan? Engkau kasih dia 2. Gampang orang itu mengeluh. Orang itu berubah hatinya itu gampang. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan suka banding-bandingkan diri sama orang lain. Amin. Kalau sudah diberkati Tuhan satu, ya ini dipercayakan Tuhan buat kita, wis ditutup matanya. Pakai tutup mata kuda. Amin. Supaya tidak noleh kanan kiri. Bersyukur sama satu ini. Lek bisa bersyukur sama satu ini, nantilah Tuhan tambahkan 2. Amin. Lek ngiri sama orang lain, malah diambil berkatnya sama Tuhan. Yang setuju katakan? Yang pertama tadi meningkatkan mood dan kesehatan. Yang kedua Bapak Saudara, ketika kita mengucap syukur, nggak ada lagi kekhawatiran, nggak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Saudara, mengucap syukur adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan ayat tadi yang kita baca Bapak Saudara. Ya. Marilah kita oleh Dia senantiasa Bapak Saudara mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan apa Bapak Saudara? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Ternyata Bapak Saudara, waktu kita mengucap syukur, kita sedang memberikan persembahan kita sama Tuhan. Dan orang kalau memberikan persembahan sama Tuhan harus memberi yang terbaik. Setuju enggak? Setuju Pak? Setuju? Banyak orang tanya gini, Pak gimana sih caranya menyenangkan hati Tuhan? Gampang kok Bapak Ibu Saudara. Bersyukur sama Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu korban. Pak tapi aku susah, Pak aku sedang dalam persoalan. Namanya korban itu sakit Bapak Ibu Saudara. Mari saya kasih tahu. Namanya korban itu ada darah yang tercurah, ada hidup yang diberikan, ada nyawa di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Namanya korban. Walaupun keadaanmu mungkin tidak enak, belajar bersyukur. Mungkin sedang mengalami lembah kekelaman, belajar bersyukur. Nanti kan Tuhan lewatkan itu. Nanti kan Tuhan kasih kekuatan. Karena waktu kita sedang bersyukur, kita sedang ngasih sesuatu sama Tuhan. Tuhan memang aku sedang mengalami hal yang tidak enak. Tapi aku tidak mau terbawa dengan perasaan, tidak mau terbawa dengan keadaan. Aku putuskan mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu pasti terjadi dalam hidupku. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Aku pasti melewati masalahku ini bersama dengan Engkau. Amin. Jemaat Tuhan saya berdoa supaya jadi jemaat Tuhan tempat ini orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang bisa bersyukur dalam segala hal. Yang percaya katakan amin. Biarlah gereja ini Bapak Ibu Saudara jadi gereja yang disukai sama Tuhan. Di mana jemaatnya bukan jemaat yang suka mengeluh. Bukan jemaat yang rewel Bapak Ibu Saudara. Bukan jemaat yang suka bersungut-sungut. Tapi jemaat yang suka memuji Tuhan. Jemaat yang happy, jemaat yang sukacita dan mudah bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudara.
biarlah gereja ini Bapak Ibu Saudara juga jadi gereja yang peduli dengan orang lain, yang berbuat baik dengan orang lain. Karena dua hal itu Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur dan berbuat baik, itu korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan? Sudah mengalami kehebatan Tuhan? Amin. Bersyukur. Yang setuju katakan? Masih ingat tadi Bapak Ibu Saudara? Anggaplah hari ini Bapak Ibu Saudara sedang berulang tahun dan kita sedang ucapan syukur. Saya menyampaikan firman Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah belajar yang pertama, Soli Deo Gloria. Yang kedua, bersyukur. Amin. Bersyukur. Yang ketiga, semakin dewasa. Semua bilang semakin dewasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam ucapan syukur ulang tahun, selain firman Tuhan, juga ada doa pasti. Ya, jadi anggaplah Bapak Ibu Saudara, saya sedang berdoa, mendoakan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, doa saya berbunyi demikian. Saudara yang saya kasihi, saya berdoa, kiranya kamu berhasil dalam segala hal. Dan selalu sehat. Sama seperti kehidupan rohanimu yang juga sehat. Saya sangat bersuka cita ketika beberapa saudara seiman datang dan menceritakan bahwa kamu setia dan terus mengikuti ajaran benar. 3 Yohanes 1 ayat 2-3, versi terjemahan sederhana Indonesia. Bapak Ibu Saudara, sebagai gembala sidang di ulang tahun gereja ini, Bapak Ibu Saudara, ulang tahun yang ke-28 ini, doa saya supaya jemaat Tuhan di tempat ini berhasil dalam segala hal. Enggak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Keinginan hamba Tuhan, keinginan gembala sidang Bapak Ibu Saudara, pengennya lihat Bapak Ibu Saudara berhasil dalam segala hal. Pekerjaan berhasil, pelayanan berhasil, keluarga berhasil, mendidik anak berhasil, semua yang dikerjakan berhasil semua. Itu keinginan gembala sidang di tempat ini. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, doa saya supaya, perhatikan, supaya sehat-sehat semua. Badannya sehat, jiwanya sehat, terlebih-lebih rohaninya harus sehat. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan fisik Bapak Ibu, atau terutama ibu-ibu, kalau memperhatikan fisik jasmani, jangan lupa memperhatikan rohani. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya jemaat Tuhan yang belum punya rumah, punya rumah. Yang belum punya kendaraan, punya kendaraan. Yang belum punya istri, punya istri. Yang sudah punya istri, makin sayang sama istri. Yang jomblo, segera punya gebetan dan segera menikah. Yang belum punya anak, segera punya anak. Sebanyak-banyaknya. Penuhi gereja ini dengan anak-anak. Apalagi? Keluarga diberkati, kesehatan diberkati. Ya, lebih-lebih sehat rohani Bapak Saudara. Dan perhatikan, saya berdoa supaya saudara-saudara semua makin setia sama Tuhan. Amin. Makin setia sama Tuhan, makin setia sama gereja ini. Berterima kasih Bapak Ibu Saudara untuk jemaat Tuhan yang setia dengan gereja ini. Waktu gereja ini mengalami musim yang tidak enak, Bapak Ibu Saudara tetap setia. Waktu gereja ini mengalami yang enak, Bapak Ibu Saudara tetap setia. Mari saya cerita Bapak Ibu. Mungkin saya belum cerita ini Bapak Ibu. Dulu waktu gereja ini sedang mengalami COVID yang pertama Bapak Ibu, kita tidak mengenal pelayanan online. Banyakan gereja tidak ngerti tentang pelayanan online Bapak Ibu ya. Kita terkaget-kaget ketika ada COVID datang dan kita harus bikin ibadah secara online. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu kita sedang nggak ada ibadah onsite, lihat ibadah online? Lihat ya Bapak Ibu. Suatu ketika Bapak Ibu, ketika peralihan itu, ketika kita masuk musim itu Bapak Ibu, tidak ada orang yang ngajari gereja ini. Pastor Joy dan beberapa teman anak-anak muda kedandapan. You know the meaning of kedandapan? Apa itu bahasa Indonesianya? Pokoknya kaget, bingung semua Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu gimana caranya bikin ibadah online. Nah, suatu ketika Bapak Ibu kita rekaman online. Ya, hari itu adalah minggu pertama dari bulan itu. Jadi ibadah online itu disertai dengan perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu. Kita bikin ibadah online harus direkam dulu Bapak Ibu. Ada pemain musik, ada singer, ada song leader, lalu kita rekam semuanya sebagai satu ibadah. Ya, waktu itu kita tidak tahu kan bisa direkam per sesi ya, pujian sendiri, khotbah sendiri ya. Waktu itu kita tidak pernah tahu. Jadi waktu itu Bapak Ibu kita rekam full dari awal Bapak Ibu. Waktu itu puji-pujian direkam duluan enggak?
direkam duluan ya, puji-pujian direkam dulu khotbahnya dari pertama sampai perjamuan kudus. Jadi saya khotbah Bapak Ibu dari pertama, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, khotbah direkam, masuk perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara, saya minum anggur, saya makan roti Bapak Ibu Saudara, lalu doa berkat. Dan begitu selesai, multimedia bilang, tidak terekam Pak. Oh no, tidak terekam. Siapa yang ngikuti? Yohanes ya? Enggak bukan ya? Kalau Yosua, enggak rekam Pak, enggak terekam, enggak Pak. Kita ulang lagi Bapak Ibu saya khotbah lagi dari pertama, salam, selamat pagi, saya khotbah full, ya, kita khotbah full, masuk perjamuan kudus, saya makan roti, saya minum anggur lagi Bapak Ibu saya doa berkat, begitu selesai, multimedia bilang, cuman kerekam setengah. Minum anggur 2 kali Bapak Ibu Saudara. Ulang lagi Bapak Ibu Saudara. Khotbah dari pertama, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi dan lain-lain. Minum anggur lagi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, lalu doa berkat. Dan syukur alhamdulillah Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, full kerekam. Saya dalam hati saya bilang, sekali lagi diulang, saya mabuk anggur. Tapi ya itulah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang hidup enggak selalu mulus ya Bapak Ibu Saudara. Tapi apapun yang terjadi, kita setia sama Tuhan. Amin. Itu doa saya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara makin setia sama Tuhan. Yang ketiga, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, doa saya yang kedua. Bapak Ibu Saudara tidak pernah lupa dengan ibadah. Amin. Sama seperti Daud yang bilang begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Satu hal telah kurindu, telah kuingin, yang paling kuinginkan dan aku minta sama Tuhan. Tuhan, izinkan aku di rumahmu seumur hidupku. Bukan berarti terus Bapak Saudara pindah ke gereja ini, rumah Bapak Saudara dijual, tinggal di gereja ini, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Artinya gini, Daud itu dalam hidupnya, Daud itu punya banyak rumah. Daud itu kaya Bapak Ibu Saudara. Dia punya kekayaan, dia punya tempat plesir itu dia punya tempat untuk liburan. Dia punya tempat-tempat yang menyenangkan. Tapi perhatikan dia minta gini, Tuhan, satu hal telah kuminta padamu Tuhan. Itu yang paling aku inginkan. Kalau boleh Tuhan, biarlah aku boleh diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bapak Ibu saya perhatikan, bahkan Daud yang kayak gitu, kayaknya luar biasa Bapak saya. Tempat favoritnya itu bait Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, dengan berkat-berkat yang saudara terima. Saudara-saudara, tempat favorit Bapak Ibu Saudara adalah Rehoboth. Amin. Dengan apapun yang Bapak Saudara terima, mungkin punya rumah banyak, mungkin punya kendaraan banyak Bapak Saudara. Gak bisa dihitung Bapak Saudara, roda 2, roda 3, roda 4, roda 5, roda 6, roda 7, roda 8, 9, 10. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, tempat favorit Bapak Ibu Saudara, rumah Tuhan. Dengan semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Saudara, please ingat nasihat saya, jangan lupa ibadah. Makin cinta Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Bapak Saudara perhatikan, bisa memuji nama Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa memberikan persembahan buat Tuhan, itu anugerah. Bapak Saudara pernah sakit, pernah gak bisa beribadah, gak bisa memuji menyembah Tuhan, gimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Kan gak enak toh. Tapi kalau Bapak Saudara sehat, bisa ke tempat ini, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bisa memberikan persembahan buat Tuhan, hidupmu bermanfaat bagi Tuhan. Senang enggak Bapak Saudara? Senang. Bisa dengar firman Tuhan, senang enggak Bapak Saudara? Senang Bapak Saudara. Sebab itu Bapak Saudara, mari nasihat saya. Anggaplah Bapak Saudara sedang berulang tahun, saya menasihati. Bapak Saudara perhatikan, jangan lupa ibadah. Amin. Setuju? Doa saya yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayat 52, versi terjemahan sederhana Indonesia. Yesus semakin dewasa dan apa Bapak Saudara? Bertambah bijaksana. Serta semakin berkenan di hadapan Allah dan juga manusia. Bapak Ibu Saudara perhatikan, waktu Yesus ada di dunia ini, semakin hari, makin dewasa, dia makin bijaksana. Makin dewasa, makin bijaksana, dan makin berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara, doa saya, Bapak Ibu Saudara semakin hari, semakin dewasa, semakin bijaksana. Semakin bertumbuh secara kerohanian.
Bapak Ibu saya perhatikan, hidup tidak bisa putar-putar di situ-situ aja. Jatuh dalam dosa, diampuni. Jatuh dalam dosa, diampuni. Jatuh dalam dosa, muter-muter di situ, tidak kemana-mana. Enggak Bapak Ibu, kita tinggalkan cara hidup yang demikian. Kita mau bertumbuh, kita jauhi dosa, kita jauhi kejahatan. Supaya karakter kita makin lama kita mengikut Tuhan, makin bijaksana. Makin lama mengikut Tuhan, makin dewasa secara kerohanian. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya karakter kita semakin kuat, sehingga dikasihi Tuhan dan dikasihi sesama. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya setiap orang di tempat ini, tidak ada yang rebutan posisi, tapi semuanya mengerti posisinya di mana. Amin. Bapak Ibu pernah lihat jam? Pernah lihat jam Big Ben yang gede itu di London Bapak Ibu? Jam itu gede Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat jam tangan? Bapak Ibu pernah lihat jam dinding? Pernah? Perhatikan Bapak Ibu. Orang yang posisinya seperti Big Ben di atas, dilihat sama orang. Lebih dilihat orang. Bapak Ibu kalau perhatikan, kalau hidupmu diberkati Tuhan, besar, mulia, hidupmu dilihat sama orang loh. Hati-hati. Bapak Ibu saya perhatikan, yang di jam dinding nggak bisa dipakai di jam di tangan. Kebesaran Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu saya perhatikan ada orang pakai jam dinding, kayak gede nih Pak jamu Pak. Oh ini jam model baru, pakai jam dinding. Nggak cukup, nggak pantas di situ. Jam tangan Bapak Ibu saya ditaruh di dinding, nggak kelihatan. Jam tangan ya jam tangan untuk dipakai di tangan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Semua punya posisinya. Yang paling penting berfungsi jamnya. Amin. Masih Big Ben Bapak Ibu Saudara, tapi lek jamnya mati buat percuma. Betul? Setuju? Bapak Ibu Saudara, dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara, mungkin kayak Big Ben, mungkin kayak di dinding, mungkin di tangan, cuman bisa dilihat oleh sedikit orang. Yang paling penting berfungsi. Bukan rebutan posisi. Nggak usah iri-irian sama posisi. Yang penting berfungsi. Amin. Kenapa kok saya marah-marah ini? Yang penting berfungsi. Semua bilang berfungsi. Amin Bapak Ibu. Itu doa saya Bapak Ibu. Masih ingat tadi kita belajar 3 hal ulang tahun ini. Yang pertama Soli Deo Gloria, mengucap syukur. Yang ketiga semakin dewasa. Yang percaya katakan, mari tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, lalu saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun di bulan Mei, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan ini, Bapa Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru setiap hari. Selalu baru dan tak pernah
kebaikan-Mu buat gereja-Mu di tempat ini. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan selalu menaungi gereja ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, supaya semuanya makin lama makin sehat, berhasil dalam segala hal, makin setia, dan makin hidup benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya jemaat-Mu di tempat ini tidak pernah lupa dengan ibadah. Diberkati, semakin diberkati, semakin suka beribadah, semakin cinta Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini jadikan gereja ini jadi tempat favorit mereka, seperti Daud Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, supaya jemaat-Mu di tempat ini makin dewasa, makin bijaksana, makin seperti Engkau Tuhan Yesus. Semuanya berfungsi dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu berlimpah untuk kami semua. Berkati Tuhan, berkati kami. Terima kasih Bapak, bersyukur padamu. Segala pujian hormat kami hanya bagimu. Sama-sama kita katakan amin. Sini tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun di bulan ini, secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Jarang-jarang Bapak Ibu Saudara ada ulang tahun gereja sekaligus ulang tahun Bapak Ibu Saudara dirayakan sama-sama. Haleluya. Ada? Ayo. Maju. Iya. Sini, bisa di sini. Mau di sini apa mau di sini? Di sini aja. Di sini boleh, sini boleh. Haleluya. Res ulang tahun Res. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ini yang ulang tahun pernikahan di sini. Yang ulang tahun pribadi di sini. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ya, Bapak Usaha. Harusnya Bapak Usaha minggu depan kita berdoa untuk teman-teman yang ulang tahun, tapi minggu depan saya tidak ada di tempat, jadi hari ini dicepetin 1 minggu. Ya, bersyukur. Ada lagi? Hah? Lia? Nah. Ada? Siapa di depan? Ayo sini. Lia juga, Lia. Haleluya, haleluya. Wah, banyak juga yang ulang tahun di bulan Mei ini ya. Ya. Ada yang ulang tahun tanggal 19. Yang sama ulang tahun gereja enggak ada? Enggak ada ya? Puji Tuhan. Iya. Oke, Rek. Sini yang ulang tahun pernikahan. Bapak bisa kita angkat tangan kita dan kita arahkan buat mendoakan teman-teman kita.
Tuhan, terima kasih buat saudara kami yang ada di depan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan 1 tahun umur buat mereka yang ulang tahun pernikahan maupun yang ulang tahun pribadi. Kami bersyukur, kami sukacita bersama dengan mereka Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk 2 pasangan ini, suami istri ini. Berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Suami istri hidup makin lama makin rukun, saling mencintai satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain, saling topang satu dengan yang lain. Berkati Tuhan pasangan ini, 2 pasangan ini, supaya banyak orang bisa mencontoh mereka, pernikahan mereka jadi berkat buat banyak orang, terutama untuk anak-anak mereka. Supaya anak mereka melihat bagaimana pernikahan yang baik itu mereka bisa contoh dari orang tua mereka. Bukan dari orang lain, tapi dari orang tua mereka. Hamba berdoa Tuhan supaya cinta yang ada semakin kuat, tetap menyala-nyala, dan makin lama makin mahal harganya. Dan hamba berdoa Tuhan supaya berkat Tuhan menaungi mereka. Pekerjaan diberkati, kesehatan diberkati, kehidupan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa untuk saudara kami yang ulang tahun secara pribadi, berkati Tuhan, satu persatu Tuhan. Kami berdoa umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Kami berdoa Tuhan supaya kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Mereka hidup dalam kebaikan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Berkati Tuhan satu persatu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya mereka hidup dalam kebaikan Tuhan. Apa yang mereka doakan kalau sesuai dengan kehendak-Mu, maka terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Semakin bijaksana, semakin matang dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Berkat-Mu melimpah untuk mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya semua teman-teman kami yang ada di depan ini semuanya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cinta dengan Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan, dan tidak pernah lupa dengan rumah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersukacita bersama dengan mereka. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Baik, ini buat pernikahan. Ya, sebenarnya saya mau bilang ini nilainya dari 1 sampai 3, langsung 3. Artinya tidak ada duanya, tapi sama anak saya tidak boleh. Katanya sudah garing. Jadi saya mau menyampaikan ini kue ini seperti apotek tutup. Jadi nggak ada obatnya. Kue buatan Ibu Gembala langsung loh. Tidak ada duanya, tidak ada obatnya. Selamat, 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 selamat. Gak ada yang moto. Berapa kali ulang tahun gak ada yang moto? Gak ada yang moto ya? Di foto dong. Ayo maju ke depan di foto. Sini, sini. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum pulang Bapak Ibu Saudara, salami kanan kiri Bapak Ibu, katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Haleluya. Selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat. Sekarang ya Tuhan, haleluya. berkati kami,
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.